Terima kasih untuk masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Jadi ternyata pemirsa TVmu, kita udah tahu nih kalau misalnya selama masa pandemi ini walaupun new normal, tapi kalau untuk orang tua anak-anak yang ingin memeriksakan gigi anak juga ternyata protokol kesehatannya tuh tetap dijaga, dan para dokter sendiri juga memakai APD lengkap karena memang bagaimanapun juga demi meminimalisir segala sesuatu yang memang tidak diinginkan gitu. Nah, yang menarik adalah tadi di segmen sebelumnya ternyata kita ngebahas kalau misalnya anak-anak giginya bengkak itu biasanya justru memang mau nggak mau harus ada apa ya dok istilahnya dok? Ya, harus Pembedahan. ada tindakan dari Tindakan. dokter. Jadi harus Nah, sebenarnya dibersihkan penyebabnya istilah apa gigi sih tersebut. dok? Ya, sebenarnya abses atau bengkak itu awalnya dari gigi berlubang, dari gigi yang karies itu. Oh. Jadi gigi itu awalnya tuh lubangnya kecil gitu, hanya sebatas email. Email itu kan bagian lapisan paling luar gigi ya, terus dia makin ke dalam makin ke dentin, di bawahnya email. Nanti makin dalam lagi itu udah ada ruang pulpa sebutannya. Nah, ruang pulpa ini isinya syaraf dan pembuluh darah. Nah, ini nih yang kalau udah mulai masuk kena ke saraf agak repot gitu. Repotnya gini, kadang kita nggak bisa melakukan 1 kali kunjungan gitu, minimal 2 kali gitu, dan tergantung kondisinya juga ya. Nah ini sih, makanya di saat pandemi ini sih sebenarnya info untuk orang tua di rumah penting banget gitu, maksudnya jaga kesehatan gigi supaya kalau bisa jangan ke dokter gigi karena sebisa mungkin tidak ada gigi yang berlubang lah, apalagi lagi pandemi kan kayaknya males banget gitu kan. Tapi kalau udah terlanjur ada kondisi yang rusak dan harus dilakukan perawatan ya mau nggak mau seperti itu. Jadi memang harus dilakukan, dibuka lah istilahnya, dibur ya, dibersihin dalam giginya gitu. Kalau itu emang awalnya Nah, memang dari kalau gigi lubang. Nah, pembengkakan itu biasanya anak-anak di bawah 3 tahun juga bisa merasakan itu atau gimana dok? Ada dan nggak tahu kenapa ya beberapa bulan ini tuh lagi banyak yang anak-anak umur 2 tahun. Kemarin tuh malah ada 20 bulan ya, belum nyampe 20. Waduh. Nah itu yang saya kita tuh menyarankan sedini mungkin gitu, walaupun dia giginya belum lengkap, paling nggak dicek gitu. Kalau misalnya kelihatan nih kualitas giginya kurang bagus, atau mungkin orang tua bingung nih cara membersihkan gigi balita yang susah banget kan gitu, dok saya nggak bisa megangin anak saya istilahnya, itu kan ada cara-cara tertentu ya, tapi memang minimal 2 orang sih gitu, paling nggak biar di rumah tuh kita bisa menjaga dan jangan sampai lubangnya parah gitu, karena sedih banget umur 20 tahun ternyata bagian gigi depannya tuh udah mulai bengkak ya gitu, padahal gigi geraham belakang tuh gigi geraham belakang juga belum tumbuh semuanya ternyata gitu. Itu sih yang kita hindarin. Ya, jadi ya berarti bisa jadi itu juga sebenarnya kesalahan orang tua gitu. Zaman pandemi banyak orang tua yang justru malah jadi suka abai sendiri sama makanan anak kali ya gitu, karena kan harus bener-bener di rumah itu juga gitu. itu PR yang cukup berat ya, apalagi di rumah anak-anak kan bosen ya. Istilahnya sekolah online pasti di samping tuh banyak cemilan, itu memang tantangan banget sih gitu. Dan saya sih nggak bilang sama sekali tidak boleh makan manis atau cemilan, boleh, anak-anak tetap boleh, cuman ya itu frekuensinya dikurangi gitu, dan memang malam ya wajib sikat gigi itu gitu. Nah yang banyak lagi tuh kasus memang karena dot susu itu memang susah sih itu, karena mereka ngedot minum susu sambil tidur. Udah deh itu. Itu yang makanya gigi depan tuh banyak banget yang habis ya, grepes istilahnya. Itu dari botol dot itu. Jadi orang tua sih mungkin saran dari saya ya, kalau misalkan memang udah sikat gigi tengah malam dia nyusu lagi atau masih menyusui langsung dari ibunya, siapin waslap bisa ataupun kasa dengan air hangat. Siapin gelas aja deh di samping tempat tidur gitu istilahnya. Jadi pada saat dia malam habis nyusu langsung dilap
tuh bagian gigi depan. Heeh. Udah deh, kalaupun dia bangun kan kalau dibawa ke kamar mandi sikat gigi kan repot mungkin ya. Kalau Heeh. tengah malam gitu, boleh diakalin dengan Heeh. pakai itu. Ya untuk meminimalkan penempelan susu lah, atau even Heeh. ASI kan, even ASI sebenarnya juga Heeh. masih bisa Heeh. menyebabkan karies. Jadi bisa diakalin lah dengan itu. Tapi tetap ya berusaha untuk belajar sikat gigi. Apa namanya, tiap malam mau tidur. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi kan kalau dokter bilangnya menyarankannya pakai waslap gitu untuk bersihkan giginya. Kalau dikasih minum aja gitu dok, biar netral gitu ngaruh juga nggak? Oh, boleh air putih ya istilahnya gitu. Heeh, heeh, heeh. Eh, Kalau bisa sih lebih ke waslap ya. Jadi ada apa ya istilahnya kita Oh, punya kalau misalnya apa ya istilahnya ini deh lantai kotor kan kalau heeh, di istilahnya pakai lap basah agak heeh, lumayan lah heeh, ya gitu, heeh, heeh, kebersih lah gitu. Walaupun pakai air heeh, sebenarnya ya adalah gitu. Cuman kan kita khawatir ada heeh. susu-susu yang lengket itu masih nempel. Masih Jadi kalau nempel. pakai atau kasa kasa dililit aja, peluk air anget Heeh, agak digosok-gosok heeh. gitu udah gitu masih nggak apa-apa lah buat Oke. apa namanya buat ngapus si plak sisa susunya itu. Oh, pokoknya gimana caranya tuh untuk para pemirsa TVmu, terutama para orang tua, tetap harus rajin gitu. Gimana caranya ngejaga kesehatan gigi anak karena nggak kebayang kan gimana rasanya kalau anak kita gitu. Tadi saya diceritain sama Bu Dokter, 20 bulan udah merasakan sakit gigi gitu. Aduh kasihan banget gitu. Kita aja gitu ya yang udah dewasa kalau ngerasa gigi kita sakit sedikit aja tuh cenat-cenutnya Nggak enak. berhari-hari gitu. Gimana anak-anak yang ngerasain. Nah, Iya. Dok, flashback dikit dong. Kenapa sih bisa jadi dokter gigi? Ini cita-cita atau gimana, Dok? Diceritain nggak ya gitu. Ayo Nggak, dong, jadi ceritain dong. uh, kenapa ya emang dari dulu emang pengennya jadi dokter sih, pengennya jadi Heeh. dokter. Terus nggak tahu kenapa kemarin pada saat dulu pilih FKG ya tantangan baru aja ya. Padahal nggak ada pengalaman sama sekali. Maksudnya nggak kebayang sih sebenarnya jadi dokter gigi gitu. Dan dulu pada saat masuk ke fakultas kedokteran gigi pun saya nggak tahu ternyata ada spesialisnya juga gitu. Istilahnya kan gigi udah gigi aja tuh udah khusus gitu kan. Ternyata ada Iya. spesialisnya lagi gitu. Dan yang ya rezeki aja sih kemarin tiba-tiba oh kayaknya seru nih gitu ya ngurusin gigi anak gitu. Terus coba daftar, keterima dan akhirnya ya apa ya seneng aja kali ya sama anak-anak gitu jadinya kecemplung di situ walaupun banyak temen yang bilang ih ya ampun kalau banyak gitu yang aduh pasiennya anak ya umur berapa aduh udah deh ke dokter gigi anak aja kadang suka dokter gigi apa yang dewasa kadang ini juga kan Heeh. maksudnya entah Heeh. capek ngebujuknya belum Heeh. lagi nangisnya yang segala macam nggak tahu ya mungkin emang seneng anak aja kali ya mbak jadi ya udah akhirnya jalannya gitu. Berarti total udah berapa lama nih, Dok? Jadi dokter gigi anak. Uh, Kalau dokter gigi dari 2011, tapi kalau dokter gigi selesai spesialis saya di Heeh. 2017. Ya 3 tahun lah ya, Oke. 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun selalu bertemu sama anak-anak yang beda-beda cerita, yang Aduh udah. yang dari sampai bisa jadi idola idola anak-anak. Idola Karena ya walaupun ada yang uh, takut juga ya. tapi uh, tapi tapi ada senang nggak kalau sih ada yang anak yang uh, gimana Mbak? ada nggak sih yang anak itu yang pokoknya nggak mau kalau nggak ke dokter Dian gitu, sampai orang tuanya pernah cerita kayak gitu, ada nggak, Dok? Ada juga ada. Jadi anak-anak tuh kadang Ah, tingkat kenyamanan mungkin ya. Kalau menurut uh, saya sih sebenarnya semua dokter gigi anak sama kok gitu. Cuma kadang anak uh, kalau udah ketemu cocok sama misalnya dokter A, ya dia nyaman aja sama dokter A gitu. Jadi uh, ada gitu, iya dok nggak mau gitu. Sampai pasien itu rumahnya pindah pun, dok uh, mungkin sih kita jarang kesini ya gitu. Paling cek 6 bulan sekali. Tapi dia tetap ke sini gitu istilahnya untuk, ini dok soalnya nggak mau sama dokter lain misalkan gitu.
atau ada yang dia nggak mau sama dokter cowok gitu, itu ada. Kayaknya gitu sih, maksudnya kayak yang apa, karena kan kalau anak-anak tuh mengenal orang baru lagi agak ini ya, maksudnya betul, butuh penyesuaian lagi juga. Dan itu biasanya. Terakhir deh dok, ini pesan-pesan untuk para orang tua yang memiliki anak untuk jaga kesehatan anak itu apa dok? Kasih tips-triksnya juga. Oke, yang pertama sih pasti itu ya, jangan bosen ya mama papa di rumah, sikat gigi 2 kali sehari, dan mau tidur tuh emang penting banget. Memang sulit gitu, apalagi anak-anak yang ya 4 tahun ke bawah tuh kita bahkan ada orang tua yang ya udah dong harus berantem dulu atau segala macam ya. Tapi jangan pernah menyerah. Anak-anak itu belajar kok gitu. Maksudnya selama kita nggak menyakiti, walaupun nangis itu pasti nangis gitu ya. Pasti adalah anak-anak yang berontak nangis karena memang nggak nyaman, bukan karena kita menyakiti mereka gitu. Jadi tetap apa ya, tetap istiqomah, tetap semangat gitu. Maksudnya pelan-pelan, tapi pasti akan ada progres untuk anak-anak itu deh. Kalau misalnya udah terbiasa, insya Allah perkembangan giginya juga bagus, dan nanti cikal bakal si gigi tetapnya juga bagus, si benih gigi tetapnya. Kenapa kita selalu mengedukasi dan menyarankan untuk menjaga gigi susu seperti itu. Jadi kalau untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut di rumah, saran kami memang itu yang nomor 1 harus menjaga kesehatan gigi dengan sikat gigi sebelum tidur, dan pastinya dengan pasta gigi berfluorid ya, karena penting untuk menguatkan kualitas email atau gigi itu sendiri. Bagi mama-mama yang masih menyusui, itu bisa diakalin dengan yang tadi saya bilang, boleh pakai kasa dicelup ke air hangat ataupun waslap. Jadi kalau tengah malam tiba-tiba bangun untuk nyusu lagi, boleh dilap dengan permukaan gigi dengan kasa yang dibasahi air hangat dulu. Paling itu. Dan jangan lupa cek ke dokter gigi 6 bulan sekali buat melihat sampai sekali. Sejauh mana, dan jangan sampai sudah bengkak, kasihan anaknya malah nggak nyaman nantinya ke dokter gigi. Itu aja, Mbak. Wah, terima kasih. Nggak kerasa loh dok. Ini kita udah ngobrol 1 jam. Ngobrolnya juga sangat bermanfaat. Jadi itu para pemirsa TVmu, mama, papa yang memang di masa pandemi ini benar-benar walaupun sibuk di rumah, tapi juga tolong jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan gigi anak gitu, terutama untuk makanan-makanannya, camilan-camilannya mereka gitu, karena bagaimanapun juga sebisa mungkin kita minimalisir nih, jangan sampai anak sakit, jangan sampai kita sakit apapun itu gitu, termasuk juga sakit gigi, karena gimana pun juga sakit gigi kayaknya salah satu sakit yang paling gak enak, karena kita pasti jadi gak nyaman untuk melakukan apapun. Dokter Dian, terima kasih untuk waktunya selama 1 jam ke depan. Jangan bosan ya, kalau misalnya nanti suatu saat kita ngobrol lagi, kita akan ngebahas segala sesuatu yang menarik lagi. Oke, sama-sama Mbak Reni. Oke, iya. Pemirsa TVmu, saya Reni Risti pamit undur diri. Semoga 1 jam yang tadi kita sudah ngobrol selama ini juga bermanfaat, tidak cuma untuk saya tapi juga untuk pemirsa TVmu. Untuk itu saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.